Baik, teman-teman semuanya, materi kita kali ini tentang inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, ya, yang lagi marak dan sekarang mungkin lagi mau tergantikan juga. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya sekarang sebetulnya lagi ikut pelatihan implementasi kurikulum merdeka gitu, di MBK, di Kementerian Agama Kota Cirebon di sini, angkatan 3. Saya bilang ke instrukturnya dari Widya Iswaranya itu, ke narasumbernya saya bilang, Bu, kok masih saja dilakukan pembelajaran kurikulum merdeka, kata saya. Kemudian kan sekarang akan tergantikan dengan pembelajaran berdampak ya, Bu. Sudah dengar itu pembelajaran berdampak? Sudah, Bapak. Teman-teman? Belum, Sudah, Pak. Ya? Kurikulum baru tak, Pak? Nah, ini kurikulum merdeka ini kan peninggalan dari Pak Nadiem Makarim ya, Bapak Ibu. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Waktu itu Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menggagas kurikulum merdeka atas dasar sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan kurikulumnya sendiri, begitu. Ya. Tapi kemudian sekarang era berganti, menterinya juga berganti, rezimnya juga berganti, kemudian bergantilah juga kurikulumnya. Tapi kemudian transformasi ini tidak meninggalkan tonggak atau milestone atau pondasi-pondasi yang dibuat oleh menteri sebelumnya. Ya, menteri sekarang membuat statement bahwasanya dia tidak mengganti secara frontal, tidak mengganti secara langsung, tidak mengganti 180 derajat, tapi kemudian dia itu memperbaiki apa-apa yang menjadi kekurangan dari kurikulum merdeka. Sehingga nanti pondasinya itu akan lebih kokoh lagi, begitu. Sehingga nanti siswa-siswi itu akan lebih membentuk karakter lagi. Begitu. Kurikulum merdeka ciri khasnya ada pembelajaran P5, kan begitu ya. Kemudian juga ada Pancasilanya di situ, ya. Kemudian juga karakternya, gitu. Nah, dalam kita melakukan inovasi pembelajaran Islam, ya, inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, ini kurikulum ini menjadi konsen ya, Bapak Ibu. Menjadi konsen bahwasannya kalau kurikulum kita di sekolah itu tidak dibangun dengan baik, maka otomatis nanti akan arah tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Ya, Bapak Ibu, saya mau minta tolong siapkan kertas 1 lembar. Ya, ada nggak di samping Bapak Ibu semuanya? Kertas 1 lembar. Ini ya, Pak Hasan lagi naik motor ya. Bapak Ibu silakan siapkan kertas 1 lembar, Bapak Ibu. Siapkan kertas 1 lembar. Ya, dan dalam kertas tersebut sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sama pulpennya, Pak, atau kalau enggak sama ya, sudah. Yang lain silakan, saya kasih waktu 5 menit lah ya untuk ngambil pulpen, ambil pensil. Nah, silakan. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, kalau yang sudah, sekarang saya minta Bapak Ibu di kertasnya itu tolong buat persegi, Bapak Ibu. Nah, sudah? Sudah, Pak. Ya. Yang lain sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke, kita belajar jadi anak TK ya, Pak ya? Siapa, Pak? Iya, Pak.
Selanjutnya Bapak Ibu yang kedua silakan buat persegi panjang Bapak Ibu. 1 buah persegi panjang. Oke Pak Hasan, hati-hati di jalan. Di jalan lagi ya, hujan Pak Hasan lagi. Maaf Pak dosen lagi di pengajian jadi nggak bawa kertas, mohon maaf. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, sambil ngaji sambil barokahnya dapat kita Bu. Doakan saya Bu. Lanjut ya. Lanjut. Pertama Bapak Ibu diminta untuk membuat persegi. Kemudian Ya, yang kedua, Persegi panjang. perseginya panjang. Yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk membuat 4 buah bujur sangkar. 4 buah bujur sangkar. Selanjutnya, sudah diminta untuk membuat 1 buah segitiga sama kaki. Ya. Sudah? Sudah. Yang terakhir, saya minta Bapak Ibu membuat sebuah lingkaran. Nah. Ya. Oke. Instruksinya jelas. Ada berapa instruksi tadi? Bu Faridatul Mafruroh? Yang pertama ada membuat apa, Bu? Persegi Pak. Persegi. Oke, betul. Terus kemudian Pak Hafid. Yang kedua buat apa, Pak? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang. Yang ketiga, Pak Solihin. Buat apa, Pak? Yang ketiga itu, Pak. Belum aktif, Pak, mikrofonnya, Pak. Nah, ya. Bujur sangkar. 4 buah, Pak, ya. 4 bujur sangkar, ya. Oke. Selanjutnya, setelah buat bujur sangkar, saya mau perintah selanjutnya apa? Lucy. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Yang terakhir, saya minta Buat Bapak Ibu lingkaran. lingkaran. Oke, saya minta ini anak-anak TK, ya. Saya minta Pak Fahri coba tunjukkan hasil karyanya Pak Fahri. Ini Pak Dosen. Oke, mantap. Ya, mantap. Sudah coba Pak, coba lihat lagi Pak. Ini. Oke. Persegi panjang, bujur sangkar ya, oke. Nomor 5-nya itu lingkaran. Lingkaran, oke ya, luar biasa nih, bagus Pak Fahri, luar biasa. Saya mau minta gambarnya dari Bu Siti. Nah mana Bu gambarnya Bu? Coba tunjukkan ke saya Bu. Siapa? Belum dapat kertas. Oh belum dapat kertas, baik. Mungkin nanti bisa ditembok Bu. Enggak ya, jangan. Nah, Bu Nova saja, Bu Nova nih. Mana nih hasil karyanya Bu Nova? Wis. Bagus ini ya. Nah, ini luar biasa nih. Presisi ini Bu Nova nih. Kayak seperti gambar komputer nih, walaupun ini apa? Luar biasa nih Bu Nova. Ya. Terima kasih Bu Nova. Saya mau minta satu lagi deh. Siapa sok silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin menunjukkan hasil karyanya nih. Belum dapat kertas tapi masih ingat apa yang diperintahkan. Oh, oke. Ya. Pak Basirun mau ditunjukin, Pak? Lagi di mana ini, Pak? Oh, lagi di luar. Oke. Ya. Sebetulnya Bapak Ibu semuanya sudah
bagus, sudah mengerti, sudah mengetahui, sudah memahami apa yang saya perintahkan. Nah, walaupun tadi Bu Imro'ah ini belum dapat kertas, tapi sudah mengerti instruksinya ya Bu ya. Tujuannya sudah paham. Nah, begitu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, nah, yang saya minta itu mana ya saya? Ini ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini. Nah, sebetulnya lihat enggak Bapak Ibu? Pak Fahri lihat enggak? Pak dosen, nampak Pak. Kalau kita visualisasikan sebetulnya saya itu membuat seperti ini, kayak seperti rumah. Ada persegi, ada bujur sangkatnya 4 buah, ada persegi panjang, ada lingkaran, dan ada segitiga sama kaki. Nah itu maksud saya begini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu memahami instruksinya begitu. Ya, tapi kemudian karena saya itu tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik, maka transfer of knowledge itu tidak akan sampai. Begitu. Ya. Siswa itu paham, dia itu diminta untuk membuat persegi panjang, tahu. Siswa itu paham, diminta untuk segitiga sama kaki bentuknya seperti itu. Buat lingkaran mereka nurut. Gitu. Ya. Kemudian buat bujur sangkar ya 4 buah ya seperti itu. Gitu. Oh. Tapi kemudian karena belum dirangkai, tujuan pembelajarannya tidak secara utuh disampaikan, maka ya hasilnya tadi yang seperti Bapak Ibu. Betul seperti itu, bagus. Ya pekerjaannya luar biasa, tidak menyalahi dari tidak menyalahi dari perintahnya yang disampaikan. Tapi kemudian karena tujuan pembelajaran tidak tersampaikan dengan maksimal, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dalam Bapak Ibu melakukan inovasi, dalam Bapak Ibu melakukan gagasan, ya Bapak Ibu sampaikan dengan detail. Apa nih inovasi apa yang akan diberikan oleh sekolah ini untuk pembelajaran PAI-nya, agar tadi transfer of knowledge, agar pesannya tersampaikan secara maksimal kepada para peserta didik kita. Nah, dalam kurikulum Merdeka juga tidak menyebut peserta didik, tidak menyebut siswa, tapi mereka menyebutnya murid. Nggak tahu ini seperti apa nantinya. Nah, sebetulnya beda istilah saja. Nah, itu Bapak Ibu. Paham ya maksud saya kenapa saya tadi diminta untuk menggambar. Ya. Nah, begitu. Nah, transformasi, lalu kemudian transformasi kurikulum pembelajaran PAI pada era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang ini tadi muncul pembelajaran berdampak ya. Dari kurikulum Merdeka, kemudian sekolah diminta untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah, mengembangkan inklusivitasnya, ya, menghargai keunikan dari para siswa-siswinya. Karena berdasarkan teori mengatakan tidak ada siswa yang bodoh. Ya. Jadi dalam kita melakukan inovasi, Bapak Ibu semuanya, sebisa mungkin kita itu dapat merangkul berbagai kalangan. Ya, dapat merangkul dengan berbagai macam gaya belajar siswa. Ya. Gaya belajar siswa macam-macam. Ada yang gaya belajarnya dia itu kinestetik, ada yang kemudian harus auditori, ya dalam arti harus mendengarkan. Ada yang harus visualisasi begitu, harus digambar dulu baru kemudian paham. Ya. Banyak gaya belajar siswa itu, ya. Ada yang audiovisual, mereka itu harus melihat dulu tampilan video, lalu kemudian baru mengerti, baru paham. Ada yang hanya disampaikan satu kalimat saja sudah paham. Gitu. Ada yang harus berkali-kali. Gitu. Ya. Jadi, ya dalam kita melakukan inovasi pembelajaran PAI, ini juga harus kita pahami bersama. Bahwasanya kita itu harus menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dari siswanya. Nah, ini transformasi kurikulum pembelajaran PAI. Nah, ini sih untuk apa ya? Ini pendidikan tinggi ya. Nah, tujuannya ini sama saja di kampus pendidikan tinggi, pendidikan menengah maupun pendidikan dasar itu sama saja. Tujuannya adalah menciptakan SDM unggul. Pemerintah sudah memprediksi, Bapak Ibu, dari berbagai macam riset mengatakan bahwasanya
tahun 2045 ya, itu kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Sudah saya singgung belum ini Bapak? Bonus demografi ini. Belum ya Pak Wari ya. Ya, jadi berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, berdasarkan dari kajian-kajian mengatakan nanti pada tahun 2045 ya, kita itu akan mendapatkan bonus demografi, Pak. Bonus demografi ini di mana pada tahun 2045 ya, SDM di Indonesia itu yang usia produktif itu paling banyak di seluruh dunia, Pak. Usia produktif itu mulai dari tahun berapa ya? 18 tahun ya, 17 tahun ya? Mungkin ya Pak Fahri ya? 17 sampai 60 dah. Begitu, sampai pensiun ya. Ya, jadi ya usia produktif diprediksi tahun 2045 itu Indonesia mencapai usia produktif paling tinggi di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu pemerintah sekarang melakukan apa ya? Penyesuaian, melakukan berbagai macam persiapan untuk dapat menciptakan SDM unggul. Karena apa? Ketika nanti pada tahun 2045 kita mendapatkan bonus demografi yang tadi usia produktif kita itu paling banyak seluruh dunia, ketika SDM-nya tidak dicetak dengan baik, ketika SDM-nya itu bilang melempem lah misalkan, itu kita akan menjadi bangsa yang terbelakang, Bapak. Awas nih, SDM-nya banyak ya, kemudian usia produktifnya melimpah, paling banyak seluruh dunia, tapi kemudian ternyata SDM-nya rendah kualitas. Nah, oleh karena itu pemerintah mengantisipasi nih dengan adanya program wajib belajar, dengan adanya program GIP kuliah, dengan adanya mungkin di Kementerian Agama ini PJJ, ini dalam rangka apa tadi? Menciptakan SDM unggul. Dengan adanya regulasi pembelajaran lampau, kalau yang di Kemendikbud mungkin ada RPL ya, program RPL Bang. Kemudian juga program-program yang lainnya ya, itu dalam rangka tadi menyongsong tahun 2045 ini supaya mempersiapkan SDM di Indonesia itu supaya unggul, supaya mampu berdaya saing, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi di luar negeri saja. Tahun 2020-an ya, tahun sekarang nih, di era sekarang yang sedang mendapatkan bonus demografi itu yang usia produktif warga negaranya tertinggi di dunia itu India, Bapak. Tahu India ya? Ya. India itu sekarang lagi dapat bonus demografi sekarang. Tapi kemudian kita lihat di India itu. Ya. Kalau bisa dibilang India ya, kalau kita melihat di media-media online ya pindapan begitu ya misalkan ya. SDM-nya mereka ya banyak juga yang terbelakang gitu, mohon maaf. Ruwet di mana-mana. Kemudian kalau kita ke India itu motor berseliweran banyak lah begitu ya. Kemudian juga kita lihat sekarang kalau Sungai Gangga itu dulu dijadikan sebagai sungai suci. Sekarang sungai Gangga itu sudah keruh begitu ya. Sudah keruh gitu, tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat mandi yang bersih gitu. Nah itu apa ya, India sekarang lagi dapat bonus demografi, tapi kemudian negaranya stagnan seperti itu saja, bahkan malah agak mundur gitu sekarang. Memang orang-orang pintar banyak lahir dari India, ya SDM-nya ada 1-2 orang yang pintar gitu. India bisa buat teknologi, India bisa buat nuklir gitu. Tapi kemudian masih banyak SDM-nya yang terbelakang gitu, ya. Kemiskinan masih tinggi di sana. Gap antara yang kaya dengan yang miskin masih tinggi sekali. Itu kondisi di India sekarang. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Yang berhasil memanfaatkan bonus demografi itu di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Itu yang bisa memanfaatkan bonus demografi itu negara Cina, Tiongkok. Tiongkok itu dengan jumlah populasi miliaran, ya kemudian usia produktifnya tertinggi di dunia waktu itu tahun 90 sampai tahun 2000-an, usia produktifnya tertinggi di dunia. Itu bisa mereka memanfaatkan itu. Ya.
Bahkan sekarang Cina sudah menjadi negara adik kuasa ya, bersama dengan Amerika. Itu pertarungannya luar biasa itu, Amerika dengan Cina. Ya, sudah menjadi negara adik kuasa sekarang Cina itu. Dari apa Bapak Ibu semuanya? Dari hal yang bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut ya. Kalau kita lihat sekarang ya, segala macam barang itu made in China semua. Gitu. Saya mau minum, gelasnya ternyata di belakangnya ada made in China. Saya lihat mainan anak-anak made in China. Gitu. Saya lihat mau makan es krim mereknya Mixui. Gitu. Ya, Mixu gitu ya. Cina juga begitu. Kemana-mana Cina semua. Bahkan Cina menggagas membuat matahari buatan gitu. Nah ini luar biasa Cina itu. Ya, dari mulai hal yang kecil sampai teknologi yang canggih mereka bisa buat. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Kalau kita lihat ke Cina, Bapak Ibu, di masing-masing rumah itu mereka punya usaha Bapak Ibu. Punya UMKM. Kalau sekarang kita menggunakan cangkir untuk minum, ternyata di sana dibuat di rumah, gitu. Di Cina itu dibuat oleh UMKM begitu. Ya, di rumah-rumah di mereka itu pasti memproduksi sesuatu. Gitu. Dari mulai tusuk gigi, dari mulai mainan anak-anak, ya, dari mulai makanan, gitu ya. Itu diproduksi oleh perumahan, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Cina juga bekerja sama dengan negara-negara. Ya, untuk apa maksudnya kalau dia ekspor itu tidak kena pajak dan sebagainya. Nah, itu. Kita sekarang misi kita di pembelajaran PAI ini kembali lagi. Di pembelajaran PAI ini harus bisa menciptakan SDM unggul ya yang memiliki dampak tercetat dalam membangun SDM. Kemudian juga harus mampu bersaing di tingkat dunia begitu. Ya. Jadi lulusan-lulusan kita utamanya nih yang misalkan sekarang ngabdi di SMK nih Bapak. Yang ngabdi di SMK itu kan disiapkan untuk siap kerja begitu ya. Nah ini harus memiliki daya untuk bergerak lebih cepat, tidak ketinggalan dengan yang lain. Harus mampu kerjasama dengan pihak luar negeri misalnya, atau berpikir global misalnya. Ya, kalau kebiasaan boleh lokal begitu ya, karakter boleh lokal begitu, tapi pemikiran kita harus pemikiran global. Kemudian inovasi tidak boleh dibatasi karena inovasi bisa dilakukan. Karena inovasi bisa dilakukan jika pergerakan tidak dibatasi. Ya. Jadi sebetulnya kenapa dalam kurikulum Merdeka itu diperlakukan adanya diberikan kebebasan kepada guru, kepada sekolah atau bahkan kepada siswanya untuk berkreasi. Karena apa? Harus ini ya terus melakukan inovasi. Ada yang bilang inovasi kita wajib inovasi atau mati kan begitu. Nah, kenyataannya ya kurikulum kita bukan hanya di kampus nih Bapak Ibu ya. Kurikulum kita belum mampu menjawab kebutuhan industri. Ya. Kurikulum PAI ini belum mampu menjawab kebutuhan dari basic masyarakat. Ya. Kurikulum belum mampu berjaya saing kelas dunia. Kurikulum dominan teoritis, kurang diarahkan kepada aspek praktis. Ya. Hanya teori saja yang digunakan. Siswa-siswi kita dicocoki dengan teori semua. Ya. Kalau saya lebih cenderung kalau tidak PJJ, ini kita akan lakukan kunjungan begitu ke sekolah. Gitu. Ya. Kalau tidak PJJ, ini kalau maksudnya kalau kita di kelas begitu ya, kemudian lokasi kita tidak berjauhan. Saya ingin Bapak Ibu semuanya melihat ada satu sekolah di Cibinong. Ada orang Cibinong di sini Bapak Ibu? Ada orang Cibinong nggak? Halo? Pak Imam? Halo? Ini Bapak. Ada orang Cibinong di sini Pak Imam? Cibinong nggak ada Pak. Orang Bogor. Atau Bogor, Anda Bogor? Nggak ada. Nggak ada. Oh, jauh-jauh semua ya. Nah, kalau tidak PJJ nih Pak Imam, kalau tidak PJJ, ini saya akan ajak ke satu sekolah.
Nah, di lingkungan Bapak Ibu ada nggak sekolah PGRI, Bapak? SMA PGRI udah ada di depan. Ada, Pak Imam. Ada, Pak. Di Kalau depan rumah atau di mana? kalau depan rumah ya adalah SD, Pak. dari rumah ke PGR itu adalah 200 meteran, Pak. Oh ya, berarti dekat ya. Ada lagi di lingkungan Bapak Ibu yang lain mungkin? PGRI. Ada? Ada, Pak. Nah, Ibu, di daerah mana, Bu? Daerah Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara, Jawa Tengah ya, Bu ya. Ada, Bu, PGRI, Bu. Ada, Pak. Kondisi sekolahnya gimana, Bu, sekarang PGRI, Bu, di Banjarnegara? Ya, menurut saya sih lumayan berkembang ya, Pak. Bagus ya, Bu ya. Siswanya banyak. Iya, Pak, menurut saya. Yang saya lihat. Di Banjarnegara itu SMK atau apa, Ibu? SMP ada. SMP ada. Terus SMA-nya juga ada. Banyak, Ada, Bu ya Pak. berarti. Oke. Ya, ada. Kalau tadi di tempat Pak Imam ada sekolah apa, Pak Imam? Di SMP? sini hanya itu, Pak. Sekolah negeri biasa sama sekolah swasta gitu. Yang ini apa yang PGRI, Pak Imam? Belum itu, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang tadi 200 meter dari rumah siapa? Pak Erik. Pak Erik. Di daerah Ya, mana, Pak. Pak Erik? Ini daerah Kurnia, Pak. Kurnia itu di Malangbong, Garut, Pak. Oh, Garut ya. Garut ya. Kenapa Pak Erik di situ PGRI-nya? Alhamdulillah, Pak. Siswanya mungkin Bagus. ada 200 sampai 300 mah, Pak. Alhamdulillah. Satu angkatan atau semuanya? Semuanya, Pak. Oh, semuanya. Ya standar lah Pak Erik ya segitu ya. Standar. Iya, standar. Kenapa Ya, saya kebanyakan sekarang di SMP, Pak, yang banyak, Pak. Hampir ribuan. Ya. Kenapa saya ingin ajak Bapak Ibu ke SMK di SMA PGRI Cibinong? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat profilnya di internet ya, Bapak. Saya dulu pernah kunjungan ke sana. Itu sekolahnya itu luar biasa ya, Bapak. Kalau di Cirebon sekolah PGRI itu sudah bangkrut sekarang di Cirebon itu. Siswanya paling banter-banter tidak sampai 2 digit, tidak sampai 10 orang. Setiap angkatan itu. Paling ada 6 orang gitu ya. Satu angkatan itu. Kemudian luar biasa bandel. Tiap hari Jumat ya ini nih jam-jam segini nih mereka lagi tawuran lah begitu ya, lagi nongkrong gitu. Nah, sehingga nggak laku gitu Bapak. Sekolah PGRI di sini nggak laku. Ya ada PGRI sekarang sekolahnya sepi. Nah, sekolah PGRI Cibinong itu ya menurut saya bagus. Jadi sekolah percontohan di Indonesia. Nah, karena apa? Mereka itu mempunyai salah satu seorang kepala sekolah yang gila katanya. Kepala sekolahnya gila. Dalam arti melakukan inovasi terus. Setiap ada hal yang baru, dia coba terapkan di sekolah. Setiap ada isu-isu yang strategis terkait dengan kebijakan pendidikan, dia langsung terapkan di sekolah. Dan berhasil. Makanya oleh guru-gurunya itu disebut sebagai kepala sekolah gila. Yang terus inovasi. Di sekolah tersebut, itu sampai punya TV, Bapak Ibu, channel TV. Ya. Ada channel TV sendiri. Kontennya dibuat oleh mahasiswa. Gitu. Ya, ada jurusan broadcasting di sana, SMK broadcasting. Ada sampai TV channelnya sendiri, stasiun TV-nya ada. Di wilayah Cibinong itu sudah bisa tertangkap oleh TV digital gitu. Kemudian juga mereka punya tower radio sendiri. Ya, punya siaran radio sendiri, 24 jam siarannya. Jadi itu sebagai sarana pengembangan kemampuan siswa begitu. Kemudian juga ekstrakurikulernya juga full menurut saya. Ekstrakurikulernya full itu dalam arti dari mulai pencak silat, dari mulai pramuka, dari mulai paskibra, PMR,
dan sampai kepada ekstrakurikuler tata boga, begitu mereka di sana ada. Ya. Karena apa itu tadi Bapak Ibu? Kita untuk dapat melakukan inovasi nih ya, dalam dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, kita itu harus punya mental berani dulu ternyata. Harus punya mental gila dulu ternyata. Ya. Masalah nanti mendapatkan kritik dan sebagainya urusan nanti. Nah, nanti kan kalau sudah dapat kritik kan berarti kita dapat viral gitu kan ya. Kalau sudah dapat kritik kan nanti dapat masukan dari sana sini, akhirnya kan diperbaiki juga programnya gitu sebetulnya. Jangan takut sebetulnya dengan adanya kritik atau saran dari yang lain ya. Yang mengkritik itu belum tentu bisa melakukan gitu. Ya. Silakan saja kita melakukan inovasi nih Bapak Ibu di pembelajaran pendidikan saya nih di mata kuliah saya pesankan. Bapak Ibu jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut untuk disudutkan ketika berinovasi. Jangan takut diviralkan ketika melakukan inovasi. Ya. Ketika kita sudah melakukan inovasi dan ternyata itu viral, berarti inovasi kita itu menjadi sebuah inovasi yang bagus. Ya, tapi dalam arti viralnya viral yang positif ya, bukan ada kasus dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ya itu tadi berawal dari kurikulumnya ini yang bukan melulu hanya teoritis, begitu. Tapi lebih kepada aspek praktisnya begitu. Ya, jadi teman-teman semuanya kita jangan terus jangan berhenti untuk terus berinovasi dalam mengembangkan pendidikan. Sekarang muncul nih ya pembelajaran pendidikan agama Islam itu dengan adanya digital sekarang misalkan ya ada praktek memandikan jenazah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa tuh gunakan aplikasi yang berbasis Android ya. Nah, di situ ada prakteknya seperti apa misalkan. Nah, kemudian praktek apa lagi? Praktek bikin muamalah misalkan. Nah, itu silakan itu Bapak Ibu inovasi begitu ya. Nah, jadi siswa-siswi kita itu jangan hanya dicekoki teoritis saja. Karena tadi berawal dari keunikan siswa-siswi kita yang mampu menangkap pembelajaran dari kita itu ada yang secara kinestetis, ada yang secara auditori, ya ada yang secara audiovisual, ada yang harus digambar dulu begitu. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Nah solusinya nih ya ketika kita mentok dengan kerjasama, ketika kita mentok untuk melakukan inovasi, kita harus melakukan kolaborasi nih Bapak Ibu. Nah, dengan relasi mitra, kerjasama, partnership ya, civil society, dengan anggapan bahwasanya tidak ada inovasi yang dapat tercipta tanpa ada kolaborasi. Bapak Ibu nih misalkan mau menciptakan inovasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk menciptakan praktek memandikan jenazah secara menggunakan aplikasi misalkan berbasis Android. Aduh Pak, saya itu nggak bisa buat aplikasinya. Saya nggak bisa bagaimana cara membuat aplikasi Android. Saya nggak bisa bagaimana cara untuk mendaftarkan aplikasinya ke Google Play misalkan. Silakan Bapak Ibu kolaborasilah dengan guru yang berbasis IT misalnya. Atau Bapak Ibu bisa tawarkan program tersebut kepada perusahaan developer misalnya. Pak, saya punya gagasan nih. Ingin ada aplikasi untuk supaya pendidikan agama Islam ini pembelajarannya secara aplikasi di Android. Saya punya gagasan, konsepnya seperti ini, pengaplikasiannya seperti ini, Bapak punya aplikasinya, Bapak punya teorinya, Bapak punya platformnya, ayo kita kerjasama. Jika ini menguntungkan, silahkan. Sistemnya seperti apa? Apakah 50-50 kah? Atau 60-40? Silahkan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu punya gagasannya nih, tapi kemudian mentok dengan karena tidak mempunyai kemampuan IT, misalkan silahkan berkolaborasi. Ya, begitu menurut saya. Kolaborasi misalkan pada penyusunan kurikulumnya, magang ataupun rekrutmennya. Nah ini cara ini ya. Kemitraan ini menjadi penting karena ketika ada kerjasama antar perguruan tinggi atau antar sekolah nih Bapak Ibu dengan dunia usaha atau dunia industri atau negara misalkan akan ada lompatan inovasi begitu.
Saya sekarang menggagas nih Bapak Ibu, menggagas di kampus saya itu menggagas ada KKN internasional. Nah, mungkin nanti di PPJJ juga mungkin KKN-nya seperti apa kalau di PPJJ? Pak Imam. Pak Imam, Pak dosen. Oh ya Pak Fahri gimana? Apa atau siapa yang bisa jawab? KKN-nya gimana? KKN-nya gimana? Bapak Ibu. Kalau di PJJ nih. Tempat masing-masing atau bagaimana? Mohon maaf Iya, Bapak. Pak. KKN-nya kita di tempat masing-masing sesuai kita mengajar, Pak. Oh, gitu. Sama dengan PPL-nya juga berarti? Sama, Pak. Kita baru melaksanakan PPL, Pak, sekarang semester ini. Oh, semester ini, Bapak. Terus kemudian diminta laporan. Diminta untuk bikin 3 video maksimalnya. Minimal 3 video, maksimalnya itu mah bebas, Pak. Minimal 3 video. Videonya video ngajar, Pak? Ya, micro teaching, Pak. Ntar, Pak. Ya sudah inilah ya, sudah mahir semua lah untuk micro teaching. Insya Allah, Pak. Mungkin dari segi editornya, Pak, mungkin kelemahan dari kami itu. Nah, untuk ini ya, opening videonya begitu gitu ya. Ada Iya, tampilan efek apa begitu mungkin. Iya. Ya itu mungkin harus kolaborasi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kolaborasi dengan dengan misalkan yang mahasiswa prodi IT misalkan atau guru IT misalkan. Ya saya juga dulu waktu dulu saya diminta untuk membuat konten pembelajaran dulu karena untuk kepentingan sertifikasi dosen. Konten pembelajarannya sama micro teaching seperti itu diminta untuk itu. Kemudian karena saya nggak bisa IT ya saya serahkan ke ke mahasiswa saya yang jurusan IT gitu. Nah itu tidak ada yang kolaborasi inovasi itu tidak ada yang berdiri sendiri, harus mampu berkolaborasi. Lompatan inovasi ini bisa bermanfaat bagi ketiga komponen tersebut. Ya, kali ini dikarenakan ketiganya saling melengkapi. Ya, ada akademisi, ada industri, dan ada state atau negara. Bahkan sekarang teman-teman semuanya ada muncul namanya pentahelix. Kalau teman-teman paham ada pentahelix teman-teman sekarang ini. Pentahelix ini ya kolaborasi dari 5 komponen. Ya. Komponen yang pertama itu ada komponen perguruan tinggi. Ya, komponen perguruan tinggi. Yang kedua itu komponen pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi, pusat maupun daerah. Yang ketiga itu dunia usaha, Bapak. Yang keempat ada dunia industri dan yang kelima media. Yang penting juga. Jadi kelima komponen ini, ya, kelima aspek ini yang itu harus dituntut berinovasi sekarang. Yang pertama dunia pendidikan, kedua lembaga pemerintah, ketiga swasta atau dunia usaha, yang keempat dunia industri, ya, yang kelimanya media. Nah, karena apa? Di zaman digital sekarang media itu diperlukan. Nah ini ya ada beberapa usaha. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam era sekarang ya, inovasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu banyak sekali perubahan-perubahan paradigma yang terjadi. Ya, dari satu gaya belajar menjadi beragam gaya belajar. Dulu para guru-guru kita yang saya tidak ingin mengecilkan peran dan fungsi dari guru-guru kita yang luar biasa sekali. Guru-guru kita itu luar biasa menciptakan pembelajaran yang menurut saya bermakna bagi saya dan bagi generasi-generasi pada saat itu begitu Pak Bu ya. Mungkin generasi saat itu ya guru-guru kita itu hanya menggunakan pembelajaran konvensional. Dalam arti ceramah saja begitu ya. Bahkan ceramahnya satu arah begitu. Guru-guru kita dulu menetapkan gaya belajar seperti itu. Mereka menerangkan saja, kemudian kita mendengarkan. Kadang-kadang kita suruh nyatet.
Karena mungkin kurikulum pada zaman itu cocoknya seperti itu, begitu. Saya tidak menyalahkan guru-guru kita yang hanya menggunakan gaya belajar konvensional atau gaya belajar sama. Tidak menyalahkan. Karena apa? Mungkin pada saat itu cocoknya seperti itu, menggunakan gaya belajar seperti itu. Tapi Bapak Ibu semuanya, dengan sekarang ini ya, pembelajaran yang semakin kompleks, kemudian gaya belajar siswa juga semakin banyak, gaya belajar siswa semakin kompleks, maka guru PAI harus mampu menguasai berbagai macam model pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, harus dapat menguasai berbagai macam media pembelajaran. Karena tadi berawal dari keunikan siswa-siswi kita yang beragam. Ya, ada kinestetik, ada auditori, ada audiovisual, ya, ada visualnya saja, ada audionya saja, begitu. Ya. Sehingga guru ini sekarang harus mampu multitalenta juga ternyata. Nah, dari berlatih satu tempat menjadi banyak tempat. Belajar berenang dari satu kolam sempit menuju lautan bebas, luas dan nyata, begitu tujuannya. Ya. Kalau dulu mungkin generasi orang tua kita diciptakan, dibentuk untuk dapat hanya menguasai lingkungan lokal saja, begitu. Supaya dapat mandiri di lingkungan lokal saja. Karena dulu bangsa Indonesia belum memikirkan luasnya lautan. Ya. Orang tua kita belajar hanya mungkin untuk belajar baca tulis saja sudah bagus. Orang tua zaman dulu, orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu hanya bisa belajar berhitung dengan baik saja, mengenal uang saja itu sudah bagus. Karena memang zamannya seperti itu. Tapi kemudian ketika kurikulum kita ini tidak mengikuti perkembangan zaman, ya sudah pasti kita akan tertinggal. Nah, kita sekarang sudah zamannya globalisasi, ya. Orang tenaga kerja asing banyak yang masuk ke kita, begitu. Kita harus bisa mampu menguasai lautan bebas juga, begitu. Nah, begitu. Tapi realitanya Bapak Ibu semuanya, sebuah keniscayaan provinsi zaman sekarang menggunakan banyak rumpun ilmu. Dalam arti integrasi, multidisipliner, interdisipliner. Agamawan, ya, seorang pendidik PKI atau seorang yang memiliki luaran PAI tidak cukup memahami tekstual saja, namun juga harus memahami kontekstualnya. Harus mempelajari tentang bagaimana sains, harus mempelajari bagaimana ilmu sosial sains, harus mempelajari bagaimana ilmu geografi, misalkan Bapak. Harus memahami bagaimana cara untuk belajar fisika misalnya. Ya. Siswa-siswi kita itu rata-rata sekarang ini hanya 20% ilmu terpakai setelah lulus. Ya. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hanya 20% saja yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya, Bapak. Ya. Misalkan contoh lah, kalau saya sih agak linear. Misalkan, contoh, saya itu S1 dari keguruan, Bapak, SKIP saya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan saya. Gelarnya SPD. Tapi ternyata banyak sekali teman-teman saya yang tidak menjadi guru sekarang ini. Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi auditor sekarang, ada yang jadi akuntan, itu. Padahal jurusannya pendidikan, Bapak. Nah, kalau kita lihat ya sekarang, misalkan di dunia perbankan, Bapak. Dunia perbankan itu sekarang rata-rata mereka banyak lulusan ITB loh, saya lihat. Ya. Di Bank Mandiri, Bank BCA, ya, Bank BSI pun, mereka ternyata Bapak Ibu banyak sekali lulusan ITB yang sekarang kerjanya di perbankan. Ya.
Padahal kan basicnya kan bukan basic statistik, bukan basic perbankan. Ya, ITB, IPB banyak. Padahal basicnya pertanian, tapi kok ternyata kerjanya di perbankan. Nah, ini. Ya, banyak ternyata Bapak Ibu semuanya yang sekarang ternyata ketika kerja itu tidak sesuai dengan keahliannya. Makanya sekarang Bapak Ibu semuanya kita harus mampu mempersiapkan mahasiswa kita, siswa-siswi kita untuk mampu bertarung di lautan luas. Nah, transformasi kurikulum pembelajaran PAI, ya ini. Perubahan kurikulum itu sebuah keniscayaan yang harus terus kita hadapi, Bapak. Ke depan juga kurikulum pasti akan berubah. Ya, tidak stagnan. Karena beberapa faktor, yaitu ada landasan filosofis ideologis, ya. Kemudian juga psikologisnya, sosiologisnya, budaya, ipteksnya, politik, ekonomi, ya, dan agama. Hal ini juga pasti akan memaksa adanya kebijakan MBKM. Tadi guru berdampak itu nanti. Kemudian di Kementerian Agama juga sekarang digagas ada namanya kurikulum cinta, Bapak Ibu. Nah ini mengajar dengan hati katanya. Nah ini. Landasan filosofis kurikulum pembelajaran PAI dalam MBKM yaitu berdasarkan falsafah Al-Hadari. Nah, yaitu pendidikan yang prinsip pada peradaban, kebudayaan dan kemajuan yang melibatkan semua elemen. Ya. Relaksi tripartit kosmos. Tapi Bapak Ibu semuanya, ya, yang saya tekankan adalah Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran PAI itu harus mengedepankan keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Ya. Dunia dan akhirat harus seimbang. Dalam arti Bapak Ibu mengajarkan bagaimana tentang pembelajaran akhirat misalkan harus diimbangi dengan dunia. Nah, ini sesuai dengan falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Siswa ketika diajari hanya teori-teori saja, itu pasti prakteknya tidak akan berjalan dengan baik. Ketika siswa-siswi kita diajari hanya mempelajari tentang akhirat saja, maka dikhawatirkan dunianya mereka tidak paham. Jadi harus seimbang. Operasional kurikulum pembelajaran PAI dalam MBKM itu dari sisi SKL, ya, standar keluaran lulusannya, ini berdasarkan Adini Al-Muhafidz. Nah, atau perennialisme atau esensialisme dalam arti memperkokoh nilai, kemajuan, dan keadaban. Sehingga terciptanya lulusan yang role model yang siap mengabdi secara profesional. Tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga keagamaannya juga mereka bagus. Karena apa Bapak Ibu semuanya, ketika siswa-siswi kita itu hanya dibekali dengan kemampuan akademis saja, tanpa dibekali dengan kemampuan keagamaan yang kuat, maka yang ada adalah korupsi, yang ada adalah penyimpangan, yang ada adalah kong kali kong dan sebagainya. Oleh karena itu penting nih, saya menekankan kepada guru-guru PAI yang ada di sini, ya dalam melakukan pembelajaran PAI harus diperkuat sisi agamanya. Ya. Kemudian dari sisi isi atau kontennya, Adini Al-Aqlani, ya, atau esensialisme atau rekonstruksionisme, dalam arti mempertahankan nilai kemajuan, terciptanya konten yang menjawab kebutuhan masyarakat, pembekalan siswa sebelum mahasiswa terjun ke dunia kerja atau dunia industri. Ya. Kemudian dari sisi proses Al-Zarai atau progresivisme, pendidikan nasional itu harus berbasis saintifik
yang berorientasi pada aplikasi-aplikasi praktis atau instrumentalisme. Sehingga terciptanya proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan seperti magang, mengajar, berwirausaha, amal usaha di lembaga pendidikan masing-masing. Boleh nggak kita mendirikan amal usaha? Boleh, Bapak Ibu. Ya. Boleh nggak kita berwirausaha? Boleh. Ya, bahkan sangat dianjurkan. Dari sisi penilaian, menekankan pada kemampuan pengetahuan sikap, perilaku, dan sisi kognitifnya. Kognitif, afektif, dan psikomotor harus seimbang. Esensi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM itu adalah melakukan inovasi pembelajaran melalui hak belajar. Nah, di luar kelas, begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau PJJ itu nanti tadi akan diberikan proyek gitu ya, seperti membuat buku, kemudian ada studi kasus dalam bukunya begitu. Untuk dapat menciptakan SDM unggul yang dapat bersaing dan di panggung dunia. Nah, landasan filosofis kurikulum pembelajaran PAI itu berdasarkan falsafah Al-Hadari, yaitu pendidikan yang bersemisal pada peradaban, kebudayaan, dan kemajuan yang melibatkan semua elemen. Dengan aliran Ad-Dini Al-Muhafiz, Ad-Dini Al-Aqlani, dan Al-Zara'i. Begitu tadi. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Materi kita kali ini tentang inovasi pembelajaran yang ada dalam PAI. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk kita diskusi, untuk kita memaparkan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah masing-masing untuk dapat kita angkat sebagai topik kita hari ini. Silakan Bapak Ibu, saya buka sesi diskusi. Izin bertanya Pak dosen. Enggak Bapak Ri. Ini masalah itu Pak dosen, masalah pengajuan tugas tuh dari tugas 2, tugas 3 itu dan seterusnya kan itu untuk pengajuan berkasnya tidak ada Pak dosen. Jadi saya mau upload tugas saya kemarin tuh kebingungan saya Pak dosen. Mungkin ada tugas mana Pak? Mau diklik tugas pertemuan berapa Pak? Kayaknya semuanya tugas yang di-upload Pak dosen tuh tidak ada pengajuan berkasnya gitu. Coba ya, ini saya buka nih Pak ya, tugas 2 nih Pak ya. Saya buka tugas 2. Ya. Terus kemudian setelan. Nah. Bagaimana kan soalnya ini Pak ya, bagaimana cara Anda melakukan inovasi di lembaga pendidikan? Kan soalnya ini ya. Ya, benar. Nah, terus Bapak Ibu tidak usah mengajukan berkas, tapi di situ langsung diketik Pak. Oh, diketik di itunya kah? Oh ya. Ya. Nah, karena yang saya checklist itu teks daring. Saya sengaja seperti itu Bapak Ibu karena ingin menaikkan daya nalar Bapak Ibu semuanya. Kalau berkas Bapak Ibu bisa ke internet, kemudian bisa tempelkan di situ kan, bisa langsung upload gitu kan. Jadi saya sistemnya teks daring dan tidak ada batasan kata Pak. Oh iya. 10 kata juga boleh, 1 kalimat juga boleh Pak, silakan. Nah, seperti kasusnya misalkan bagaimana cara Anda melakukan inovasi di lembaga pendidikan tempat Anda mengabdi. Saya melakukan inovasi dengan cara mengajar dengan sepenuh hati misalkan. Sudah cukup itu jawaban gitu Pak. Maksudnya gitu. Begitu Pak Fahri ya. Oke, terima kasih Pak dosen, jelas sekarang. Oke, baik. Ada lagi? Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu 5 menit nih kita nih. Jadi Bapak Ibu semuanya tugasnya tidak saya berikan waktu ya. Tidak saya berikan cut off sehingga Bapak Ibu bisa leluasa untuk mengerjakannya. Baik. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Terima kasih Pak waktunya. Ini secara pengalaman kami Pak sebagai pengelola madrasah
diniyah, yaitu madrasah yang non formal atau semi formal yang dilaksanakan di sore hari, Pak. Kurang lebih jam 14.30 kita mulai, jam 17.00 kita pulang. Terus berkenaan dengan hal itu, kita dari awal sampai saat ini ikhlas dalam mengajar, memberikan transfer ilmu kepada santri-santri, kita ikhlas. Dan honor itu nomor sekian, Pak. Terus untuk ini tahun ajaran berikutnya, Bapak, ini kita kena dampak dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendidikan formal full day. Full day artinya sekolah formal yang pagi masuk jam 7.30, nanti baru pulang jam 14.30 atau jam 15.30, Pak. Jadi kita itu yang untuk kita gunakan untuk madrasah diniyah di sore hari justru tidak ada waktu, Pak. Jadi untuk tahun ini kayaknya semangat kita kendor di sana, Pak. Mohon tanggapan Bapak berkenaan dengan itu. Ya, jadi karena terdampak kebijakan sekolah full day, Pak ya, kemudian siswa-siswi yang tadinya belajar di sore hari menjadi terkendala karena waktunya, Pak ya, mungkin sudah capek ya, Pak ya, siswa-siswinya ya, gitu. Itu sekolahnya non formal berarti, Pak ya, kalau itu ya? Iya, semi formal, Pak. Dan juga ini di kebijakan di daerah kami di Bali, khususnya di Provinsi Bali, kan mau menerapkan 5 hari kerja dari Senin sampai hari Jumat kerja, Sabtu, Ahad libur. Kita juga ada yang mengusulkan madrasah diniyah atau TPQ itu dialihkan ke hari Sabtu sama Ahad. Justru kita juga nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada libur dan sebagainya. Iya. Iya, memang di Cirebon juga untuk sekolah menengah ya, sekolah SMP dan SMA itu sekarang sudah 5 hari kerja dan Sabtu Ahad itu libur begitu ya. Tapi memang masih ada beberapa sekolah yang half day begitu, tidak full day. Sehingga ini anak saya saja kelas 3 SD siangnya itu masih ikut diniyah begitu, madrasah diniyah. Dan memang ini menjadi sebuah kendala ya bagi sekolah-sekolah semi formal untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, apakah mungkin nanti Pak sistemnya diganti dengan kayak seperti privat, Pak? Apakah bisa dimungkinkan? Tidak ya seperti itu. Tapi kalau privat memang harus door to door ya dari masing-masing individu siswanya. Privat ini dalam arti misalkan hari ini ya tidak efektif juga ya, karena hari ini di mana misalkan atau pembelajarannya ini Pak mungkin ba'da maghrib misalkan. Kalau dulu itu kan zamannya saya Pak ya, kalau zaman kita lah, kalau habis maghrib itu kan mengaji di masjid begitu ya sampai isya begitu, atau mungkin ngambil waktu isya mungkin, atau siswa-siswi kita mungkin habis isya mereka ada tugas dari sekolah ya, sehingga waktunya nggak cukup juga misalkan. Nah, ini menjadi kendala juga sebetulnya. Butuh formulasi seperti apa kira-kira waktunya nih? Apakah dengan sistem privat? Apakah dengan sistem tadi dari pemerintah menjalankan Sabtu Ahad, tapi kemudian juga ditolak oleh sekolah semi formal karena tidak ada waktu untuk libur ya Pak ya. Nah, memang sih Pak butuh butuh duduk bersama dengan pemerintah daerah ini pengennya seperti apa. Karena sekolah semi formal juga perannya penting juga kan untuk mampu menciptakan karakter dari anak-anak kita. Agak sulit Pak memang ya, atau mungkin punya pengalaman yang lain dari teman-teman nih dengan ada kasus yang sama. Pak Solehin ada ini kasus yang seperti itu Pak. Atau Pak Fahri mungkin, atau siapa nih yang mau memberikan sumbang saran nih untuk kasusnya Pak Soleh mungkin.
Karena unik juga nih, ternyata memang ini dihadapi ya Pak ya, memang betul ya, memang dihadapi kendala di kita. Sebetulnya pilihan ya Bapak Ibu ya, ketika kita ingin atau mungkin kita apakah dimungkinkan gitu Bapak Ibu, gabung dengan sekolah begitu. Jadi kurikulum muatannya itu kita gabung dengan sekolah begitu, sekolah yang formal gitu. Tapi ya nggak mungkin juga ya Bapak Ibu. Karena mungkin Pak. Karena pengelolaannya berbeda. Nah ini dampak dari sebuah kebijakan itu akan merembet ya, akan merembet sebetulnya. Pak, seperti halnya sekarang kan kebijakan presiden kan ada efisiensi, jadi Pak kesana kesini makin merambat Pak. Ya ini nih masalah seperti ini. Kalau di Cirebon itu Pak masih sekolahnya pulangnya jam zuhur gitu Pak, zuhur pulang jam 12 gitu. Oh iya Pak, itu belum masuk full day Pak. Kalau udah masuk full day kan kita keluar jam 3. Iya. Sementara sudah jam 3 siswa-siswi kita sudah capek ya. Iya Pak. Sebetulnya kalau di sekolah dasar itu kebijakan ada di bupati sebetulnya kan ya. Kebijakan ada di pemerintah daerah itu. Nah, kalau kita mampu mengetuk bupatinya dengan formulasi apa, karena kita tidak bisa begitu semi formal dikesampingkan. Peran kita juga penting. Dilindungi oleh undang-undang juga. Kita diakui kok. Nah, kan begitu. Ya. Ini perlu memang setiap daerah berarti berbeda-beda. Ya. Iya Pak, tergantung kebijakannya juga Pak. Iya, tergantung kesiapan sekolahnya juga Pak. Di Garut aja Pak, itu belum semuanya full day. Hampir yang mayoritas yang full day itu yang negeri-negeri. Yang swasta tuh masih jam 12 udah pulang Pak. Ah ya. Kalau di Cirebon malah kebalikan ya Pak. Cirebon itu yang SD negeri itu pulangnya jam 12. Sementara yang swasta-swasta ini dengan keunggulan full day-nya. Dengan keunggulan full day-nya kalau di Cirebon. Ini kebijakan ya, baik lagi kebijakan. Berarti ya memang harus melakukan audiensi ya dengan dinas pendidikan atau dengan pemegang kebijakan nih Pak Soleh. Atau ya karena itu formulasinya diberikan waktu Sabtu Ahad atau mungkin yang sekolah semi formal ini liburnya hari Senin Pak mungkin Pak. Diganti begitu. Karena Sabtu Ahadnya itu kegiatan, liburnya hari Senin gitu misalkan. Itu bisa memungkinkan nggak Pak? Untuk yang negeri mungkin bisa liburan Pak, tapi untuk kita yang swasta ya nggak ada liburnya untuk kita. Ya mungkin kebijakan yayasan kan Pak ya, kebijakan yayasan kan mungkin karena Sabtu Ahad itu bekerja, jadi misalkan Senin Selasa itu libur misalkan begitu. Karena Sabtu Ahadnya bekerja begitu. Nah itu balik lagi ke kebijakan ya Pak ya, kebijakan yang formula-formula yang bisa simulasikan lah ya. Kalau misalkan tadi Bapak dari pemerintah daerahnya mengizinkan untuk mengadakan kegiatan semi formal itu hari Sabtu Ahad, nah berarti kan bisa kita formulasikan liburnya Senin Selasa. Atau dengan cara misalkan sistem door to door tadi. Atau dikumpulkan pembelajarannya dikumpulkan misalkan di yang lingkungan 1 RT misalkan itu dikumpulkan di mana misalkan. Atau pembelajarannya pakai daring misalnya, tapi ya tidak efektif juga pembelajaran daringnya ya. Efektif pasti, apalagi masih siswa-siswi yang sekolah dasar. Nah, itu Pak butuh ini ya, butuh komitmen dari pemegang kebijakan sebetulnya ya. Bisa audiensi. Bapak zaman sekarang Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu ingin menyuarakan sesuatu ya, kalau Bapak Ibu ingin menyuarakan sesuatu, kayak seperti misalkan kasusnya Pak Soleh ini di Bali ya. Kalau kita berdiri sendiri, teriak-teriak nih, saya misalkan ingin menyampaikan gagasan ya terhadap kebijakan pemerintah. Saya teriak-teriak sendirian nih, ya itu nggak akan didengar Bapak. Nggak akan didengar sampai kita berbusa-busa juga. Tapi kalau kita misalkan menyampaikan aspirasinya melalui organisasi misalkan ya, atau melalui perkumpulan misalkan PGRI misalkan Persatuan Guru Republik Indonesia misalkan di pemerintah Provinsi Balinya misalkan, atau misalkan
Kalau di situ ada Persatuan Guru NU atau Persatuan Guru Muhammadiyah atau Persatuan Guru Persis misalkan, atau yang organisasi apalah begitu. Kumpul bersama, bergerak bersama, menyuarakan bersama. Itu nanti pasti akan didengar. Gitu. Jadi minta diberikan solusi terbaik Pak, begitu. Adanya hal ini. Kebijakan full day ini pasti akan mengganggu ritme dari pendidikan yang semi formal atau non formal begitu sebetulnya. Nah gitu Pak Soleh ya. Nah, sebetulnya masih. Tapi untuk kami di Bali kayaknya pemerintah daerah lebih mengikuti aturan pemerintah daripada nanti dari mereka kita atau menerima masukan-masukan dari kita, karena kita pendidikan Islam di Bali kan minoritas ya Pak. Otomatis ya, kita mau nggak mau dan nyari solusi Mas ini Pak dengan teman-teman. Siswanya banyak Pak. Ada 114 banyak ya. Iya formulasinya nih, karena pasti kemarin ada beberapa juga ada nyoba mereka masuk setelah baca sholat asar. Sholat asar masuk, cuman pulangnya tetap jam 5, justru pengurangan jam yang ada. Jadi belajarnya hanya kurang lebih 1 jam. Iya. Kalau masuk ke kurikulum sekolahnya bisa nggak Pak? Untuk yang saat ini karena pengelola kita beda dan juga kurikulum yang untuk madrasah formal sudah ada di PAI, sudah lengkap. Dan kita sebagai penambah untuk pendidikan agamanya aja, kita memakai kurikulum semi pondok. Jadi belajar kitab kuning dan sebagainya kita terapkan. Nah di sini ada yang orang Kuningan nggak? Ada orang Kuningan Jawa Barat ada nggak? Saya itu kemarin baru sekitar 2 minggu yang lalu itu berkunjung ke Man Ciawi Gebang di daerah Kuningan Jawa Barat. Cirebon Kuningan naik sedikit lah ya 1,5 jam ke situ. Nah di sana itu Pak ada program dari Kemenag, yaitu man percontohan. Man Ciawi Gebang itu man percontohan, karena di dalam alia tersebut, ya di dalam sekolah tersebut itu ada pondoknya Pak di sana itu. Ada pondoknya. Siswa-siswinya itu memang full day Pak. Belajar dari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalkan ya. Kemudian malam harinya itu kurikulum pondok Pak. Malam harinya itu kurikulum pondok. Jadi mereka itu tidak pulang. Dan Man 1 Ciawi Gebang ini juga menerima bagi siswa-siswi atau santri-santri yang ingin mondok di situ tanpa sekolah di alia tersebut. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin mondok bisa di situ tanpa sekolah alia. Misalkan sudah lulus alia masih pengen mondok di situ masih boleh. Apakah hal ini bisa diintegrasikan gitu? Misalkan sekolah Bapak atau sekolah yang formal, ya misalkan sekolah SD formal itu bekerja sama dengan madrasah Bapak untuk menciptakan suasana belajar. Tadi nuansa-nuansanya pondok. Sehingga siswa-siswinya sama seperti pondok, kemudian dari pagi sampai sore mereka belajar kurikulum sekolah, dan malamnya belajar kurikulum pondok, begitu Pak. Kolaborasi gitu misalkan. Dimungkinkan nggak Pak? Atau bagaimana nih? Itu yang terjadi di Man Ciawi Gebang seperti itu Pak sekarang. Siswinya hampir 3.500 itu siswa-siswinya. Dalam satu angkatan itu sampai 25 kelas di Man Ciawi Gebang. Kolaborasi dengan sekolah, kemudian pada saat sore harinya bisa mondok begitu Pak. Jadi siswa-siswi itu khususnya yang
agama Islam gitu ya, karena di Bali ini minoritas, untuk lebih memupuk keislamannya, boleh paginya itu misalkan ada program sekolah sore hari sampai malam hari sampai pagi hari untuk kurikulum pondok kerja sama begitu misalnya. Dimungkinkan nggak Pak kira-kira? Jadi keunggulan dari sekolahnya ya pondok gitu misalnya. Center of Excellence-nya loh. Atau Kalau belum ini Pak, untuk yang siswa santri kita itu kan dari sekolah formal madrasah ibtidaiyah yang juga di bawah pondok pesantren. Sebagian juga ada yang dari SDN negeri ya. SDN negeri yang sekolahnya juga nyampur antara Hindu sama Islam, itu gabung misalnya. Dan untuk yang di madrasah yang sudah ada pondok mungkin bisa diterapkan, tapi untuk yang santri yang berasal dari SDN ini yang nggak bisa kita kolaborasi dengan mereka. Untuk malam hari kita ada TPQ di pesantren-pesantren kecil, nggak langgar untuk ngajar ngaji. Ya, anak-anak sekitar kita di sini daerah ini Pak, setelah madrasah jam 5 pulang istirahat kurang lebih 1 jam, setelah itu mereka siap-siap lagi kembali ke pesantren untuk ngaji sampai bisa. Ya itulah formulasinya Pak ya. Memang kalau dakwah itu tidak harus langsung frontal begitu ya, karena nanti akan tidak mau menerima gitu Pak ya. Nah ini Pak Solahuddin dakwahnya lebih luar biasa dari kita nih di Bali ini, karena butuh perjuangan ya Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Solahuddin. Ada lagi teman-teman yang lain? Pak Arif mungkin? Bapak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri, mangga kita mau foto bersama dulu nih. Diaktifkan videonya. Silakan. Yang belum mengaktifkan videonya. Nah, nanti akan di screenshot oleh Pak Imam. Mana Pak Imam? Silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu videonya. Pak Imam. Pak Imam izin pakai HP dulu Pak, karena hujan mati lampu. Oh ya, siapa yang bisa ini screenshot Bapak Ibu? Pak Solehin bisa? Pak Chandra? Saya saja Pak yang screenshot. Mbak Lucy boleh dibantu. Belum diaktifkan videonya. Ada berapa layar Bu? 2 layar. Sudah Bu? Nggak kerasa ini, belum kerasa ini. Lantai ya. Sudah Bapak. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah teman-teman semuanya, perkuliahan kita kali ini sudah di penghujung waktu. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada semuanya yang turut aktif dalam kegiatan perkuliahan ini. Ingat Bapak Ibu semuanya, silakan bisa dikerjakan tugasnya kapanpun sampai cut off nanti UAS nanti. Jangan lupa juga ada proyek akhir yang harus Bapak Ibu selesaikan. Terima kasih, semoga segala daya dan upaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk doa penutup saya minta Pak Abdul Rahman untuk baca doa Pak. Baik Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ma inna nas'aluka imanan da'ima wa yaqinan sadiqa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma ja'al jam'an marhuma wa tafarruqan min tafarruqan ma'suma. Amin. Atika ya rahman rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup bareng-bareng doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Semoga segala jalan baik kita mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan, hingga kita bisa sukses di dunia wal akhirah, dapat membanggakan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Kita akhiri bila taufiq hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.